السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد
فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, nasabak pemasina pun Allah Ta'ala. Nasabak karena kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang masih sempat memberikan kepada kita nikmatnya. Salah satu nikmat yang paling penting yang Allah berikan kepada kita saat ini yaitu nikmat iman. Karena kenapa nikmat iman? Karena kalau bukan karena nikmat iman yang Allah tanamkan kepada dalam diri kita pada waktu ini, tidak ada mungkin di dalam masjid ini. Karena mungkin tadi pasti ada yang melakukan aktivitas-aktivitas di luar. Mungkin ada yang di pasar, berdagang atau di toko. Tetapi karena mendengar panggilannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga dia meninggalkan pekerjaannya atau aktivitas-aktivitas di luar. Karena itulah nikmat iman yang paling patut kita syukuri pada saat ini, Bapak jemaah sidang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan salawat serta salam senantiasa tercurah kepada sang baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah merintis umatnya mulai dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum saya lanjut lebih jauh, maka saya perlu kita ketahui bahwa pembahasan pada siang kita hari ini yaitu tentang salat. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salat itu ada dua pengertiannya. Jangan sampai kita senantiasa melakukan salat, selalu dikerjakan salat, tetapi tidak paham apa itu salat. Salat itu ada dua pengertiannya. Yang pertama, salat menurut bahasa. Salat menurut bahasa itu adalah ad-du'a, yaitu doa. Jadi semua bacaan-bacaan mulai dari kita takbiratul ihram dan salam itu semua di dalamnya yaitu adalah doa. Dan yang kedua yaitu menurut istilah. Salat menurut istilah yaitu gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram, yang dimulai takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang itu banyak orang yang menganggap sepele salat, banyak orang yang menganggap remeh salat, sehingga tinggalkan salat semena-mena. Dengar mi azan tetapi tidak memenuhi panggilan salat. Karena kenapa? Mungkin Allah tidak memberikan nikmat iman di dalam dirinya. Padahal salat itu, yang perlu kita salat itu adalah yang kembali kepada diri kita. Semua yang kita dapatkan itu salat untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun satu dunia ini tidak salat atau tidak bersujud kepada Allah, itu tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Jadi tidak ada ruginya Allah jika kita tidak mengerjakan salat. Kita yang rugi. Karena salat itu Bapak Ibu mungkin bisa menjamin kehidupan kita, dapat merubah hidup kita. Maka dari itulah perbaiki salatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Sebagaimana juga firman Allah, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika masih ada orang yang melaksanakan salat tetapi dirinya begitu saja, dia tetap melaksanakan maksiat, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka yang pertama kita harus bedahi itu salatnya. Bagaimana salatnya? Apakah sudah baik, sudah betul atau masih ada yang kurang?
Mulai dari itu, salat itu Bapak, salat itu sedang jamaah Jumat adalah as-salatu imanuddin. Salat itu tiangnya agama. Berarti orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang menjaga salatnya dan salat tepat waktu, berarti dia telah berusaha atau memperkokoh dan memperkuat agamanya. Begitu juga sebaliknya, orang yang semena-mena meninggalkan salatnya, tidak menjaga salatnya, tidak memperbaiki salatnya, berarti dia telah merobohkan agamanya sendiri. Jadi komakoran ini kan rogi. Ala nama to nasalai perintahna Allah Taala. Padahal angka papasanag Andre Gurutta As'ad. Maka dia Andre Gurutta As'ad tetengi agamana Allah Taala na isangimoto agama paraluan. Jadi kita saja laksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kerjakan saja perintahnya, maka Allah akan mencukupi kehidupan kita. Allah akan memberikan dalam diri kita sesuatu yang kita butuhkan. Allah akan memberikan yang kita butuhkan. Karena sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah itu memberikan kepada hambanya sesuatu yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seberapa buruk apapun diri kita, seberapa banyak pun apapun dosa kita, satu saja, jangan tinggalkan salat. Karena salat itu adalah salah satu tali yang menghubungkan langsung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tali itu putus, maka tidak ada lagi tali yang dapat menyambungkan kembali. Oleh karena itu, jika kita merasa sudah mempertahankan salat kita sudah berusaha untuk salat tepat waktu, kita telah memperbaiki salat kita, berarti masih ada harapan untuk kita masuk di dalam golongan orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak salat, bagaimana caranya Allah mengampuni kita kalau kita tidak mau bertobat? Dan juga ketika kita meninggalkan salat Bapak Ibu, maka kita telah jauh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita dapatkan ketika kita jauh dari Allah? Tidak ada. Apa yang kita dapatkan hanya sebuah penderitaan, penyiksaan, dan kita telah tidak jauh atau jauh dari pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merasa sudah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita untuk mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bikin jauh-jauh untuk mau dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu saja, perbaiki saja salat tak. Karena di dalam salat itu Allah akan ada dalam salat itu ada salah satu tempat yang dimana kita itu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang ada di Mekah, bukanlah orang yang ada di Madinah ataupun yang ada di samping Baitullah. Tetapi kata Rasulullah, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbik. Sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajid, dalam keadaan dia sujud. Dalam keadaan kita sujud, maka disitulah posisi paling dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aktsir doa, maka berbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat sujud. Sujud itu indah. Kenapa? Kita berbisik kepada bumi, tetapi seluruh makhluk Allah yang ada di langit ikut mendengarkan serta mendoakan kita kembali. Sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibadah salat itu adalah ibadah berbeda dari ibadah-ibadah lainnya. Mengapa saya katakan berbeda dari ibadah lainnya? Coba kita lihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah lainnya kecuali salat, ayat saja yang turun. Allah menyuruh kita atau memerintahkan kita berpuasa, ayat saja yang turun. Allah memerintahkan kita untuk berzakat, ayat saja yang turun. Allah memerintahkan kita untuk berhaji, ayat saja turun.
Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, tidak boleh seayat saja yang turun. Allah Subhanahu wa taala mengirim 2 malaikat untuk menjemput baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah salat tersebut. Karena kenapa? Karena perintah ini sangat penting. Dan pada saat itulah terjadi atau peristiwa Isra dan Mi'raj. Orang berpuasa bisa sambil tidur. Orang berzakat bisa sambil santai-santai. Tetapi kalau salat tidak boleh. Karena kenapa? Karena disitulah puncak penghambaan kita, puncak penghambaan diri kita sebagai hambanya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita ditendang belakangnya, mungkin kita masih bisa tertawa. Kita didorong dadanya, mungkin masih bisa tersenyum. Tetapi jangan sekali-kali main-main langsung pukul kepala. Pasti marah orang. Karena kenapa? Di sini ada harga diri. Tetapi pada saat kita sholat, anggota tubuh yang paling mulia itu akan disejajarkan dengan kaki kita pada saat kita sujud. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salat itu Bapak Ibu adalah amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Jika sudah tiba hari kiamat, amal-amal kita ingin dihitung, yang pertama dihitung itu amal salat. Nah, disinilah amal salat itu menentukan amal-amal ibadah lainnya. Maksudnya bagaimana? Allah dulu lihat bagaimana amal salat kita. Apabila amal salat kita baik, maka semua amal-amal ibadah lainnya termasuk puasa, mengaji, zakat dan lain-lainnya itu semua ikut baik. Begitu juga sebaliknya. Jika Allah memandang atau melihat amal ibadah salat kita buruk, maka semua amal-amal ibadah lainnya juga ikut buruk. Seperti itu tadi, salat, zakat, seperti zakat, berpuasa dan lain-lainnya. Oleh karena itu yang paling penting itu yaitu salat. Perbaiki saja salat tak, maka semua amal ibadah lainnya ikut baik. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa orang-orang yang tidak melaksanakan salat itu dibilang kafir? Dan bahkan kata Imam Syafi'i berkata, dia mengatakan bahwa jika dia tidak salat namun dia meninggal, dan ketika dia meninggal maka jangan kau salatkan. Orang yang berpuasa masih bisa dibilang Islam. Orang yang tidak berzakat masih bisa dibilang Islam. Tetapi kenapa jika tidak melaksanakan salat dibilang kafir? Kenapa? Contohnya biasa itu ada orang bilang, kenapa tidak salat? Kafir. Kenapa dibilang begitu? Karena salat itu adalah puncak penghambaan, deklarasi bahwa kita sebetul-betulnya ini hambanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat kita salat. Dan disitulah kita tidak ada apa-apanya jika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pejabat, pemerintah, siapapun, jika dia berhadapan dengan Allah itu tidak ada bedanya. Yang bedanya saja itu iman yang ada di dalam dirinya. Maka oleh karena itu janganlah kita sombong. Apapun pekerjaan kita, seberapa banyak pun harta kita yang dititipkan Allah, itu semua hanya titipannya Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya di langit dan bumi ini itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan bahwa saya berpesan atau kepada semua dan teruntuk kepada diri saya sendiri bahwa janganlah kita sekali-kali berani-berani meninggalkan salat. Salat itu hanya 2 uzurnya jika kita tidak mengerjakan. Maksudnya 2 uzur yang bisa dimaafkan. Yang pertama pada saat keadaan lupa, dan yang kedua tidur. Itu saja keadaan yang tidak terlalu atau yang bisa dimaafkan jika kita meninggalkan salat. Yang tadi yaitu lupa dan tidur. Selebihnya itu tidak boleh. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita masih diberikan nikmat hidup, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini, maka kerjakanlah atau
manfaatkanlah umur kita sebaik-baiknya. Karena banyak orang yang meninggal Bapak Ibu sekalian, karena banyak orang yang meninggal hadirin jamaah sekalian, ingin hidup kembali hanya untuk apa? Hanya untuk mengerjakan sholat. Bersyukurlah kita ini yang masih sehat, masih kuat, dan masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini, maka gunakanlah kesempatan sebaik-baiknya. Karena umur itu tidak ada yang tahu apa yang terjadi nanti kalau pulang dari sini, bahwa masih bisa kita yakin bahwa nanti masih hidup. Tidak ada yang tahu. Umur itu hanyalah rahasia milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك على سيدنا ومولانا محمد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنها عن الفحشاء والمنكر. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب يجيب دعوة يا قاضي الحاجة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يعمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.